Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bahwa banyak pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bagaimana kita membedakan antara ujian, azab, dan apa pula yang dimaksud dengan istidrat. Ujian adalah saat engkau atau saat seseorang melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya, beribadah kepadanya sebagaimana yang ia perintahkan dan sebagaimana tugas pokok dan fungsinya sebagai hamba Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa tidak kami cipta jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada kami, kata Allah, dan dia melaksanakan itu. Artinya bahwa ia menjadi orang yang sami'na wa ata'na. Menjadi orang yang mendengar dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian ia mendapat musibah, bahkan musibahnya besar. Seorang nabi yang pernah mengalami ini adalah Nabi Ayyub alaihissalam. Kurang apa beliau beribadah kepada Allah? Beliau seorang nabi, seorang rasul. Lisannya berzikir, hatinya berzikir. Setiap detak jantungnya adalah zikir kepada Allah. Tapi Allah kasih kepadanya penyakit yang begitu luar biasa. Bertahun-tahun. Saat itulah musibah itu disebut sebagai ujian. Dan pasti punya tujuan. Jadi ujian punya tujuan, azab punya tujuan, istidrat juga punya tujuan. Jadi ketika ada orang yang rajin beribadah lalu kemudian Allah berikan ujian kepadanya, untuk apa? Ujian adalah untuk menguji apakah kita masih akan beribadah kepada Allah, masih akan sami'na wa ata'na kepadanya, masih akan beriman kepadanya, masih akan menyerahkan diri kepadanya, dan masih akan berkata hasbunallah wa ni'mal wakil kepadanya, atau kita meninggalkan ia. Karena banyak juga orang-orang yang ketika diuji dengan musibah, karena ia sudah rajin beribadah, ia mengatakan percuma saya beribadah, saya dapat musibah juga. Jadi tujuannya adalah untuk menguji kadar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, azab. Azab adalah engkau berbuat dosa, seseorang berbuat dosa, melaksanakan kemaksiatan, perintah-perintah Allah dikangkanginya, tak melakukan perintah Allah, bahkan mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ia mendapat musibah besar. Itu yang disebut sebagai azab. Walaupun banyak juga orang yang berpikir bahwa ini musibah biasa, nggak ada hubungan kait dengan dosa. Banyak orang yang berpikir begitu. Padahal saat seseorang tak beribadah kepada Allah, saat seseorang meninggalkan ibadah kepada Allah, saat seseorang meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan Allah, ia mendapatkan musibah, itu namanya bukan musibah tapi azab. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan ia bahwa Allah masih sayang kepadanya dan Allah kasih kepadanya azab yang merupakan sebuah peringatan agar ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utamanya. Memberikan peringatan kepadanya. Jadi banyak orang-orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, diberikan Allah hukuman, diberikan Allah azab, langsung dia beristighfar kepada Allah. Ya Allah, aku sadar ya Allah, ini pasti adalah teguran darimu.
Walaupun banyak juga orang yang tak mempercayai itu. Yang ketiga, istidrat. Apa itu istidrat? Istidrat adalah engkau atau seseorang melakukan segala kemaksiatan, hukum-hukum Allah dikangkangi, perintah Allah tak dikerjakan, larangan Allah dilaksanakan, dikerjakan, berbuat maksiat, melakukan dosa, tapi tetap anteng-anteng aja, aman-aman aja, nggak pernah dapat sakit yang bermasalah, nggak pernah dapat musibah yang besar, tenang aja. Apa tujuannya Allah memberikan istidrak? Agar orang ini terus-menerus terpuruk sambil bangga mengatakan, apa itu kalian? Rajin beribadah, semua perintah Tuhan kalian kerjakan, tapi dikasih musibah, dikasih sakit, lalu kemudian tetap juga miskin. Aku dong, gak pernah sholat, gak pernah zikir, gak pernah ngerjakan perintah Allah, bahkan larangan-larangan Allah tak kerjain semuanya. Tapi aku senang-senang aja, sehat-sehat aja, gak pernah musibah, bahkan usahaku berkembang pesat, aku jadi orang yang sangat-sangat kaya. Apa tujuannya? Untuk ia membanggakan dirinya di dunia, dan nanti ia akan mendapatkan balasan yang sangat dahsyat dan luar biasa di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian jelaslah itu sekarang apa beda antara ujian, azab, dan istidrak. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kita meyakini bahwa segala sesuatu yang menimpa diri kita itu ada tujuan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.